Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kita yang berjudul terapi dan psikologi kesehatan. Yang pertama, terapi. Terapi biologis. Terapi biologis adalah perlakuan-perlakuan untuk mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala gangguan psikologis dengan mengalihkan cara tubuh bekerja. Terapi obat adalah yang paling umum ditemukan dari terapi biomedis. Obat anti cemas dikenal sebagai obat penenang, tranquilizer. Obat ini mengurangi kecemasan dengan membuat individu menjadi lebih tenang. Misalnya kelompok obat benzodiazepin. Obat ini bekerja dengan menempel pada sel-sel reseptor neurotransmitter yang menjadi terlalu aktif pada saat cemas. Kemudian obat antidepresan. Obat ini dapat mengendalikan suasana hati. 3 kelompok utama obat antidepresan adalah: yang pertama trisiklik, yang kedua monoamin oksidase MAO, yang ketiga selektif serotonin reuptake inhibitor SSRI. Yang ketiga, obat antipsikotik adalah obat yang dapat berpengaruh menghilangkan perilaku agitasi atau perilaku gelisah, tegang, mengurangi halusinasi, meningkatkan perilaku sosial, dan menghasilkan pola tidur yang lebih baik pada orang yang memiliki gangguan psikologis yang parah, terutama skizofrenia. Yang kemudian ada terapi elektrokonvulsif atau disingkat dengan ICT. ICT merupakan suatu terapi dengan setrum listrik kecil. Tujuan terapi ini adalah untuk menghasilkan kejutan dalam otak, seperti yang terjadi pada serangan epilepsi. Kondisi ini dapat menggairahkan kembali jaringan syaraf. Terapi ini sangat efektif untuk menenangkan depresi akut yang sangat beresiko untuk bunuh diri. Kemudian psikosurgery adalah terapi biologis yang melibatkan pengambilan atau penghancuran jaringan otak untuk meningkatkan penyesuaian diri individu. Dalam prosedur ini, sebuah instrumen pembedahan dimasukkan ke dalam otak dan diputar, memotong beberapa serat yang menghubungkan lobus frontal yang penting pada proses-proses berpikir tingkat tinggi, serta talamus yang berkaitan dengan emosi. Dengan pembedahan ini dapat disingkirkan beberapa gejala gangguan mental yang parah. Kemudian terapi psikoterapi. Psikoterapi adalah proses yang digunakan oleh orang profesional di bidang kesehatan mental untuk membantu mengenali, mendefinisikan, mengatasi kesulitan interpersonal dan psikologis yang dihadapi individu. Dalam psikoterapi ini terdapat beberapa pendekatan, yaitu yang pertama psikodinamika, yang kedua humanistik, yang ketiga perilaku, yang keempat kognitif. Kemudian setelahnya terdapat terapi psikodinamika. Psikodinamika ini menekankan pada pentingnya pikiran yang tidak disadari, pemaknaan yang mendalam oleh terapis, dan peran pengalaman masa anak-anak pada perkembangan masalah yang dihadapi oleh individu. Dalam terapi ini terdapat beberapa cara atau teknik.
yaitu pertama psikoanalisis Freud, yang kedua asosiasi bebas, yang ketiga interpretasi, yang keempat analisis mimpi, yang kelima transference, yang keenam terakhir ada resistensi. Kemudian terapi humanistik. Terapi humanistik atau terapi client-centered merupakan bentuk terapi humanistik yang dikembangkan oleh Carl Rogers, di mana terapis menyediakan atmosfer hangat dan suportif untuk meningkatkan konsep diri klien dan mendorong klien memperoleh pemahaman terhadap masalah. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui mendengar aktif dan pembicaraan reflektif, atau sebuah teknik di mana terapis menjadi cermin untuk perasaan yang dialami klien. Kemudian terapi Gestalt, terapi humanistik yang dikembangkan oleh Fritz Perls, di mana terapis menentang klien dalam urutan tertentu untuk membantu mereka menjadi lebih sadar tentang perasaan mereka dan menghadapi masalah. Kemudian terapi perilaku, menggunakan prinsip-prinsip belajar untuk mengurangi atau mengeliminasi perilaku maladaptif. Beberapa perilaku, terutama rasa takut, dapat dipelajari melalui pengondisian klasik. Dua tipe counter conditioning adalah yang pertama desensitisasi sistematis, yang kedua pengondisian aversif. Kemudian terapi kognitif. Inti dari terapi kognitif adalah merubah pola pikir yang menyebabkan perilaku atau emosi yang maladaptif. Yang pertama terapi perilaku emosional atau rasional. Yang kedua terapi kognitif back. Permasalahan psikologis seperti depresi muncul ketika orang berpikir secara tidak logis tentang dirinya sendiri, tentang dunia tempat dia tinggal, dan tentang masa depan yang akan dihadapi. Yang ketiga, terapi kognitif perilaku. Aspek penting dalam terapi ini adalah efikasi diri. Dalam proses terapi, klien perlu memperkuat kepercayaan diri dengan mengatakan pada diri sendiri, "Saya akan menguasai permasalahan saya." Suatu penelitian belum lama ini menunjukkan terapi kognitif perilaku lebih efektif mengatasi depresi daripada pemberian antidepresan. Kemudian terapi kelompok. 6 ciri terapi kelompok. Yang pertama, informasi, kedua, universalitas, yang ketiga, altruisme, yang keempat, rekapitulasi korektif dari kelompok keluarga, yang kelima, pembentukan keterampilan sosial, yang terakhir, pemberdayaan interpersonal. Kemudian materi selanjutnya yaitu psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan menekankan pada peran psikologi dalam membangun dan mempertahankan kesehatan. Pengobatan perilaku adalah suatu bidang antara disiplin ilmu yang berpusat pada pengembangan dan pengintegrasian pengetahuan perilaku dan biomedis untuk mempromosikan kesehatan dan mengurangi timbulnya penyakit. Hubungan antara pikiran dan tubuh. Psikologi kesehatan dan pengobatan perilaku tidak hanya memperhatikan bagaimana keadaan psikologi mempengaruhi kesehatan, tetapi juga bagaimana kesehatan dan penyakit dapat mempengaruhi pengalaman psikologis seseorang, termasuk kemampuan kognitif, stres, dan kemampuan mengatasi masalah. Kemudian membuat perubahan positif dalam hidup. Model tahapan perubahan yaitu
menjelaskan proses di mana seseorang melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk dan mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat. Model ini membagi perubahan perilaku ke dalam 5 langkah. Yang pertama, sebelum kontemplasi. Yang kedua, kontemplasi. Maksudnya di sini ialah seseorang menyadari adanya masalah, namun belum siap berkomitmen untuk berubah. Langkah selanjutnya, persiapan atau determinasi. Yang kemudian, aksi atau kekuatan keinginan. Yang kelima, maintenansi. Beberapa aspek mental yang berperan untuk perubahan hidup. Yang pertama, efikasi diri. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, keyakinan religius. Keyakinan ini berpengaruh terhadap usaha untuk mempertahankan gaya hidup sehat. Kemudian, menanam kebiasaan baik. 1. Mengendalikan stres. General Adaptation Syndrome atau GAS adalah gejala yang terjadi pada tubuh ketika tuntutan atau tekanan. GAS ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap alarm. Yang kedua, tahap resistensi. Dan yang ketiga, tahap keletihan. Kemudian menjadi aktif secara fisik. Gaya hidup sedikit aktivitas fisik berkaitan dengan setidaknya 17 penyakit, antara lain diabetes, osteoporosis, penyakit jantung, dan usus besar, kanker payudara, dan lain-lain. Kemudian makan dengan benar. Makan dengan benar berarti makan makanan bergizi secara masuk akal yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian berhenti merokok. Nikotin, zat aktif dalam rokok, dapat menimbulkan pengalaman menyenangkan serta merangsang neurotransmitter menenangkan dan meredakan rasa sakit. Adapun metode dalam upaya untuk menghentikan merokok ada beberapa, salah satunya yaitu 1. Berhenti begitu saja. Pada metode ini ada yang menggunakan pengganti sumber nikotin seperti permen nikotin, inhaler nikotin, semprotan nikotin. Yang kedua, mencari pertolongan terapis, di antaranya dengan teknik terapi berdasarkan prinsip behaviorisme. Mungkin itu saja dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.